Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Bersyukur pada sore hari ini kita sama-sama masih diberi kesempatan untuk boleh menikmati ibadah Pentakosta pada hari ini, di mana kita meskipun kita tidak ketemu secara tatap muka ataupun ketemu di gereja, kita masih ketemu secara online melalui ibadah ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini satu kesempatan bagi kita di mana kita sama-sama boleh beribadah, memuji Tuhan, serta mendengarkan firman Tuhan melalui media online seperti ini. Memang karena keadaan kita mengalami seperti ini, tetapi di tengah keadaan yang pandemi corona ini, kita sekali lagi diingatkan betapa besarnya anugerah Tuhan atas kita, sehingga kita masih sama-sama boleh beribadah pada sore hari ini. Bapak-Ibu Saudara sekalian, mari kita sama-sama boleh masuk ke dalam ibadah kita. Kita akan menaikkan pujian Yesus Tuhan dan Allah kami. Kita naikkan pujian ini 2 kali. Pertolongan kita dalam ibadah Pentakosta pada hari ini ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin.
kasih karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Juga menyertai saudara. Nats pembimbing kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 33 ayat yang ke-20 sampai yang ke-22. Berkata, jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena dia hati kita bersuka cita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu, ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepada Engkau. Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah kita senantiasa mengarahkan hati kita dan harapan kita hanya kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan telah mengaruniakan Roh Kudus sebagai penghibur buat kita. Dan biarlah kita pun senantiasa mengingat bahwa Tuhan menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan nyanyikan pujian penghibur telah datang dari Nafi Rohani nomor 115 ayat yang pertama sampai yang keempat. Untuk bait yang pertama kita akan nyanyikan bersama-sama. Untuk bait yang kedua kaum wanita akan menyanyikannya. Untuk bait yang ketiga kaum pria. Setelah itu ada interlude. Dan kemudian bait keempat kita naikkan bersama-sama. Penghibur telah datang. Manusia
Pentakosta hari ini terambil dari Roma 8 ayat yang ke-5 sampai yang ke-6 yang berkata, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita sadar bahwa kita adalah manusia berdosa, kita seharusnya datang kepada Tuhan di bawah salibnya. Kita meletakkan semua apa yang dosa-dosa kita di hadapannya. Untuk apa? Untuk kita mohon menyucikan diri kita, menyucikan hati kita, agar senantiasa hidup kita sungguh dipenuhi oleh Roh Tuhan. Kita pada saat ini kita akan masuk ke dalam pengakuan dosa yang akan dipimpin oleh Pendeta Rudolf Panggabean. Mari sebelumnya kita mempersiapkan diri kita. Kita akan menyanyikan pujian dari KPRI 54 bait yang pertama sampai yang kedua. Bawalah aku Yesus dekat ke salib. Kita akan pujian di kedua baitnya dan kita akan ulangi sekali lagi refnya. Setelah itu doa pengakuan dosa akan dibawakan oleh Pendeta Rudolf Panggabean. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari dengan kerendahan hati kita mau datang kepada Tuhan untuk memohon pengampunan dosa-dosa yang kita lakukan sepanjang satu minggu ini. Bapa kami yang ada di surga, inilah umat-Mu datang kepadamu mengakui segala dosa dan pelanggaran yang kami lakukan, baik dengan perkataan, baik dengan tindakan yang kami lakukan, sehingga mendukakan hati Tuhan orang-orang yang terkena dampak langsung apa yang kami katakan, apa yang kami lakukan, kecewa,
dan bahkan marah terhadap kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami sadar apa yang kami lakukan tidak berkenan kepadamu ya Tuhan. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati dan dengan penuh kesadaran diri, kami datang memohon kepadamu, ampunilah kami ya Tuhan, dosa yang kami lakukan. Biarlah Roh Kudus yang memberikan kepada kami, yang menegur kami, supaya kami terbuka datang kepadamu. Dan biarlah Allah mau mengampuni setiap dosa dan pelanggaran yang kami lakukan. Kami percaya ya Tuhan, ketika kami terbuka di hadapan-Mu, jujur berkata kepadamu ya Tuhan, maka Engkau setia dan adil. Engkau mau mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kami, sehingga kami dilayakan dan kami berkenan kembali di hadapan-Mu. Ada damai sejahtera dan ada sukacita. Kami percaya ya Tuhan, kami menerima pengampunan dosa itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jika dengan hati yang penuh penyesalan dan jiwa yang penuh penyerahan, kita mengakui segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, percayalah bahwa Tuhan mengampuni dosa-dosa kita. Firman Tuhan di dalam Roma pasal 8 ayat 38 dan 39 mengatakan, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku bagi kita di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Syukur kepada Allah untuk kasih dan anugerahnya yang besar kepada kita. Bapak Ibu sekalian, bagi kita yang telah diampuni oleh Tuhan, itu merupakan satu ucapan syukur yang meluap dari dalam hati kita seharusnya. Dan biarlah itu menjadi satu kesukaan bagi kita, karena kita telah diampuni dosa-dosanya oleh Tuhan Yesus. Mari kita naikkan pujian, oh hari kesukaan. Kita naikkan pujian ini kedua baitnya. Yang seperti firman Tuhan katakan dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-10 sampai yang ke-11. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu.
karena Yesus Kristus ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat sekalian, inilah petunjuk hidup baru bagi kita sekalian. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebentar kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Rudolf Panggabean. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk masuk ke dalam firman Tuhan. Kita akan naikkan pujian, ku siapkan hatiku Tuhan. Dan biarlah pujian ini menjadi wakil dari isi hati kita, bahwa kita mohon pada Tuhan, Tuhan, aku mau siapkan hatiku untuk mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Kita akan naikkan pujian, ku siapkan hatiku Tuhan. Kita akan naikkan pujian ini 2 kali.
Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang ada. Kami bersyukur atas kemurahan Tuhan, kami tetap sehat, tetap kuat di dalam Tuhan. Sehingga kami dapat melaksanakan kegiatan ibadah, itu semuanya oleh karena anugerah Tuhan. Dan sekarang kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami, supaya kami dapat mengerti bagian firman Tuhan pada hari ini, bahwa kami setiap orang percaya diberikan kuasa, diberikan karunia oleh Tuhan untuk menjadi saksi-saksi Tuhan di tengah dunia ini. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, karena kami sudah siap. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Hari ini firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan terambil dari 1 Korintus pasal 12. 1 Korintus pasal 12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11 dengan satu tema, berbagai manifestasi roh untuk kepentingan bersama. Mari saya akan membacakan ayat firman Tuhan ini untuk saudara sekalian. Demikian firman Tuhan. Rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau, saudara-saudara, supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu, aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang sama, roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Demikian firman Tuhan yang kita baca dan akan kita renungkan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan, mengerti dan menghayati serta melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. 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 Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini adalah hari raya Pentakosta, yang artinya hari ke-50. Dalam perjanjian lama, salah satu tujuan bangsa Israel merayakan hari Pentakosta ini yaitu dengan hari penuaian sesudah panen gandum, di mana mereka membawa hasil panen pertama, di mana berkas-berkas gandum kepada Tuhan sebagai buah sulung. Itu bisa kita lihat di dalam Keluaran pasal 23 ayat yang ke-16 dan juga di dalam Bilangan
Bilangan 28 ayat yang ke-26. Nah, kemudian di zaman Perjanjian Baru, hari Pentakosta itu di mana para rasul-rasul atau murid-murid Yesus menantikan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Yesus Kristus itu. Nah, sebagai bukti bahwa Allah turun di dalam wujud daripada Roh Kudus itu sendiri. Nah, Roh Kudus itu yang memberikan karunia kepada orang percaya, kepada para rasul pada saat waktu itu. Dan Roh Kudus itulah yang datang untuk menguatkan, untuk memulihkan, dan sebagainya. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita masuk di dalam pembahasan firman Tuhan pada hari ini, kita ketahui atau saya pernah membaca di YouTube, di mana kita tahu mungkin Bapak Ibu Saudara bisa melihat mengenai bahasa roh. Dan bahasa roh ini adalah salah satu dari karunia-karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada orang percaya. Nah, bulan lalu ada seorang hamba Tuhan yang mengatakan bahwa bahasa roh itu bisa menambah daya tahan tubuh seseorang, atau dengan orang itu bisa berbahasa roh, ya, orang tersebut bisa menambah kekebalan tubuhnya, ada imunitas seseorang bertambah kuat. Itu yang dikatakan. Nah, benarkah demikian? Cuma yang dikasih oleh Tuhan, fenomena lain yang perlu saya sampaikan dalam satu ibadah itu ditulis satu banner atau di media sosial dikatakan ibadah kesembuhan ilahi. Wah, maka banyak orang yang datang ke sana. Ya, begitu melihat ada kesembuhan ilahi, coba kalau ditulis ibadah persekutuan doa, mendoakan dunia, mendoakan penginjilan, sedikit yang datang. Tetapi kalau tertulis besar-besar kesembuhan ilahi, wah, orang berbondong-bondong datang dalam ibadah itu. Tujuannya apa? Supaya saya bisa disembuhkan, supaya saya bisa sehat lagi, dan seterusnya. Nah, cuma yang dikasih oleh Tuhan, perbedaan ini seolah-olah disadari atau tidak disadari menimbulkan perbedaan di dalam jemaat. Pola pandang jemaat menjadi berbeda. Nah, tidak jarang menjadikan seorang pelayan, ya, yang satu seakan-akan lebih hebat, lebih superior karena dia bisa menyembuhkan, karena dia bisa berbahasa roh. Ini yang terjadi, ada strata di dalam karunia. Benarkah seperti itu? Cuma yang dikasih oleh Tuhan. Kondisi ini terjadi sejak awal gereja mula-mula berdiri di muka bumi ini. Maka Rasul Paulus merasakan ini penting sekali untuk disampaikan kepada jemaat di Korintus. Mari kita melihat lebih dalam lagi. Jemaat di Korintus bukanlah jemaat yang susah, jemaat yang mereka adalah jemaat yang kaya, jemaat yang mampu. Bahkan jemaat di Korintus berlomba-lomba mencari hikmat, dipengaruhi oleh budaya-budaya yang ada di sekitar. Nah, jemaat di sini tidak seideal dari jemaat seperti di Efesus ataupun di Filipi. Nah, jemaat di Korintus ini banyak persoalan di dalamnya. Berbagai dosa ada di dalam jemaat di Korintus ini. Nah, hampir semua masalah yang timbul dalam jemaat Korintus berhubungan langsung dengan latar kehidupan jemaat pada saat waktu itu, termasuk keasikan mereka mencari berbagai karunia-karunia yang masih berhubungan dengan mereka bergairah untuk menyombongkan diri seorang dengan yang lain dari warga-warga kota yang ada di sana, yang mementingkan hikmat itu sendiri. Oleh karena itu, Paulus bertujuan di ayat awal ini, tujuannya apa? Adalah supaya jemaat di Korintus mengetahui kebenaran tentang karunia itu seperti apa. Oleh karena itu, pada hari ini juga firman Tuhan mengajak kita untuk memahami tentang kebenaran tentang karunia yang diberikan oleh Roh Kudus tersebut.
Nah, pembahasan pada hari ini ada dua bagian besar. Yang bagian pertama adalah tujuan pemberian daripada Roh Kudus, sehingga kita tidak salah mengerti apa tujuan Roh Kudus itu, karunia Roh Kudus itu diberikan kepada setiap orang percaya. Dan bagian yang kedua adalah manifestasi dari karunia-karunia yang diberikan tersebut. Mari kita lihat pada bagian yang pertama, tujuan pemberian karunia roh ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus mengerti mengapa karunia diberikan kepada para rasul-rasul pada saat waktu itu, dan juga kepada setiap orang percaya sampai hari ini. Ada tiga hal yang perlu kita pahami tujuan daripada pemberian karunia di sini. Yang pertama, kalau kita lihat dari ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-6, yaitu karunia roh yang diberikan untuk memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi saya sampaikan, tujuan pertama adalah karunia diberikan kepada setiap orang percaya adalah untuk memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Cuma yang dikasih oleh Tuhan, dalam khotbah-khotbah sebelumnya yang pernah kita dengar bersama, pekerjaan Roh Kudus itu adalah mengkonfirmasi kebenaran apa yang sudah dilakukan oleh Yesus dan apa yang sudah dikatakan oleh Yesus Kristus. Itulah pekerjaan daripada Roh Kudus. Lalu di ayat yang kita baca, tidak ada seorang pun yang bisa berkata, kalau saya ulang bacaan di ayat yang ketiga, tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain daripada Roh Kudus itu sendiri. Kemudian kalau kita perhatikan, jika di dalam kisah para rasul ini jelas sekali bahwa kuasa ataupun karunia yang Tuhan berikan kepada para rasul pada saat waktu itu jelas-jelas untuk memuliakan nama Tuhan, jelas-jelas untuk mempermuliakan Yesus Kristus. Apa yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus itu langsung dinubuatkan. Luar biasa, seperti di dalam kisah para rasul. Kalau kita perhatikan di pasal 3, pasal yang keempat, kata Petrus dikatakan, emas dan perak tidak aku punya, apa yang aku punya aku berikan kepadamu. Lalu dikatakan, demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Luar biasa, terjadi mujizat demi mujizat. Jadi jemaat yang dikasih oleh Tuhan, tujuan pertama adalah karunia diberikan bukankah untuk kehebatan para rasul-rasul, supaya rasul-rasul itu ditakuti, tidak, tetapi karunia diberikan untuk memuliakan nama Tuhan, dan juga bukan untuk kesombongan rohani. Ini diperjelas oleh para rasul, oleh Rasul Paulus untuk jemaat di Korintus. Yang kedua adalah tujuannya untuk membangun tubuh Kristus. Itu di ayat yang ke-7. Ayat ke-7 ini menegaskan bahwa karunia roh yang diberikan untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan tubuh Kristus, membangun tubuh Kristus, bukan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan golongan-golongan tertentu. Diberikan bukan untuk memuliakan diri seorang rasul, seorang pelayan, dan atau untuk menyatakan saya unggul dengan karunia yang A atau yang B, lebih unggul, lebih hebat kalau saya punya karunia ini, karunia itu, dan seterusnya. Itu adalah suatu kesalahan. Tetapi tujuan yang kedua adalah untuk membangun jemaat, untuk membangun tubuh Kristus demi kepentingan bersama-sama. Kemudian jemaat yang dikasih oleh Tuhan, jangan menganggap kalau kita sudah bisa berbahasa roh, kita bisa menyembuhkan, kita bisa membedakan roh, bahwa kita lebih hebat dari orang yang punya iman, dari orang yang bertobat, atau sebaliknya dan seterusnya. Nah, di sini kualitas kerohanian seseorang bukan ditentukan seberapa banyak saudara punya karunia, bukan seperti itu. Tetapi
kualitas kerohanian seseorang itu diukur dari buah Roh Kudus atau karakter Kristus yang ada pada diri seseorang. Nah, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, yang ketiga tujuannya adalah jelas untuk bersaksi atau untuk penginjilan. Karunia Roh diberikan untuk penginjilan. Pada saat para rasul menceritakan tentang Yesus Kristus, pada saat saudara dan saya bersaksi tentang Kristus, maka karunia-karunia akan ditambahkan kepada kita, akan ditambahkan apa yang kurang, diperlengkapi oleh Roh Kudus. Cuma yang dikasih oleh Tuhan, waktu saya pelayanan di daerah, saya tidak punya kuasa kesembuhan. Saya tidak bisa, sebelumnya saya tidak pernah membedakan roh. Tapi pada saat saya pelayanan di daerah, Roh Kudus memperlengkapi saya, sehingga pada saat waktu itu terjadi serangan-serangan, saya tidak tahu, tetapi oleh karena Roh Kudus memperlengkapi, pada saat saya memberitakan Injil, maka ketahuilah bahwa Roh Kudus akan memberikan karunia yang dibutuhkan pada saat waktu itu. Saya tidak minta, tetapi Roh Kudus mengkaruniakan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sehingga kita tidak perlu takut lagi di dalam memberitakan Injil. Di dalam Markus 16 pada bagian yang terakhir, tanda-tanda ini menyertai setiap orang percaya. Banyak sekali tanda-tanda apa saja. Itu bukan dibuat-buat, tetapi itulah kita diperlengkapi pada saat kita bersaksi, pada saat kita menginjil. Roh Kudus akan memperlengkapi kita dengan karunia-karunia. Cuma yang dikasih oleh Tuhan, itulah tujuan daripada karunia Roh Kudus diberikan. Karunia Roh Kudus diberikan kepada setiap orang percaya. Karunia ini diberikan satu karunia dengan karunia yang lain. Tidak lebih hebat bahwa yang satu lebih hebat daripada yang lain. Kenapa? Karena karunia itu diberikan oleh Tuhan. Kalau Tuhan memberikan, apa saja yang diberikan oleh Tuhan, itulah yang terbaik bagi manusia. Jadi jangan menganggap kalau saudara punya karunia berbahasa roh, maka saudara itu yang lebih hebat. Tidak. Atau kalau saudara punya karunia untuk melayani, bisa jadi singer, bisa jadi tim doa, saudara tidak kalah hebat dengan mereka yang bisa menyembuhkan. Semuanya itu dipakai oleh Tuhan untuk sebuah kesaksian. Semuanya itu dipakai oleh Tuhan untuk membangun kerohanian jemaat bersama-sama, membangun tubuh Kristus. Maka dengan luar biasa Paulus menggambarkan rupa-rupa karunia ini seperti anggota tubuh. Kalau kita perhatikan, apakah mata lebih hebat daripada tangan? Ataukah tangan lebih hebat daripada kaki? Kalau umpama saudara mengambil sesuatu, kalau tidak ada kaki, bagaimana kita mau berjalan? Tetapi tangan bilang, tidak bisa. Kalau saya tidak mengambil, maka kalian tidak bisa mendapatkan apa-apa. Tidak seperti itu. Semuanya, karunia-karunia itu seperti anggota tubuh. Tangan, kaki, mata, dan semuanya itu mendukung satu sama lainnya. Tidak ada yang lebih hebat. Semuanya dipakai oleh Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Itu pada bagian yang pertama. Tujuan, sehingga kita tahu bahwa saudara dan saya diberikan karunia Roh itu kepada kita supaya apa? Dipakai untuk penginjilan, dipakai untuk membangun tubuh Kristus, dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi bukan untuk memuliakan diri sendiri, bukan untuk kehebatan kita, bukan untuk menunjukkan bahwa rohani saya lebih hebat daripada orang lain. Bagian selanjutnya adalah manifestasi daripada karunia-karunia Roh itu sendiri. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita perhatikan di ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11 ini, setidaknya ada 9 karunia Roh yang diberikan atau yang tersedia bagi orang-orang percaya. Di dalam salah satu buku saya baca bahwa ke-9 karunia ini perlu kita kelompokkan sehingga kita bisa mengerti ke-9 itu maksudnya apa. Nah, ke-9 karunia ini kesemuanya itu adalah bersifat supranatural.
ya, adikodrati yang tidak dimiliki oleh seseorang sejak lahir. Itu berbeda, ya. Karunia dengan talenta atau bakat itu berbeda sekali. Nah, karunia itu diberikan oleh Allah pada saat waktu itu juga, atau sebelumnya atau nanti. Tetapi talenta itu adalah bawaan sejak lahir. Nah, kesembilan itu saya kelompokkan dalam buku itu, saya kelompokkan dalam 3 hal. Yang pertama, karunia untuk mengetahui atau karunia untuk mengenali sesuatu. Apa saja? Yaitu karunia hikmat, karunia pengetahuan, dan karunia membedakan roh. Nah, kita manusia punya keterbatasan, ya, terhadap sesuatu. Ya, kita bukan orang yang superior, tetapi manusia terbatas. Ya, tidak bisa melihat sesuatu yang yang tidak kasat mata. Nah, ini kesulitan daripada manusia. Oleh karena itu, ya, untuk mengenali, untuk mengetahui sesuatu yang supranatural itu, maka Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan pengetahuan, Tuhan memberikan membedakan roh. Ini benarkah dari roh Allah, ataupun dari roh manusia, ataupun dari roh setan. Di sini diperlukan, ya, karunia untuk mengenali atau mengetahui. Mungkin Bapak Ibu sulit mengerti firman Tuhan, tetapi dengan karunia roh yang diberikan, ya, Tuhan bisa saudara bisa mengerti bagaimana firman Tuhan itu, ataupun sesuatu tentang pengetahuan apapun. Kalau saudara berdoa memohon kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan karunia pengetahuan supaya kita bisa mengerti sesuatu tersebut. Yang kedua adalah karunia bertindak secara supranatural. Wow, luar biasa. Tadi mengenali atau mengetahui, sekarang bertindak secara supranatural, ya, itu karunia seperti iman, mujizat, dan penyembuhan. Ini tindakan-tindakan supranatural. Karunia ini diberikan agar orang percaya memiliki kemampuan, memiliki kekuatan dalam melayani Tuhan. Nah, cuma yang dikasih oleh Tuhan ini diberikan supaya apa? Supaya iman kita semakin kuat. Lalu diberikan mujizat atau tanda-tanda mujizat atau penyembuhan, kesembuhan ilahi, dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saudara dan saya bisa menyembuhkan seseorang. Saudara dan saya bisa memiliki mujizat demi mujizat. Asalkan itu datangnya dari Tuhan, asalkan kita dipergunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pada hari ini manifestasi yang kedua sungguh luar biasa. Namun bukan berarti bahwa saudara yang punya mujizat, saudara yang diberikan karunia penyembuhan itu tidak lebih hebat daripada saudara yang berhikmat. Semuanya sama di hadapan Tuhan. Yang ketiga, karunia untuk berbicara supranatural, yaitu supra alami. Seperti apa karunia itu? Adalah karunia bernubuat, karunia berbahasa roh, dan menafsirkan bahasa roh tersebut. Artinya apa? Nah, di dalam berbicara supra alami ini, karunia ini diberikan kepada seseorang supaya seseorang itu dimampukan untuk berbicara di dalam bahasa Tuhan, dimampukan untuk berbicara dalam bahasa firman, dimampukan untuk bahasa yang membangun, untuk bahasa yang positif, untuk bahasa yang menguatkan, untuk bahasa yang menghibur, dan seterusnya. Jadi bahasa roh itu adalah salah satu dari 9 karunia yang Tuhan berikan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menafsirkan bahasa roh itu dan sebagainya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita bisa untuk menguatkan jemaat, ketika kita bisa menghibur, itu tandanya saudara diberikan karunia di dalam bahasa berkata-kata, yaitu menghibur, membangun, diberikan bahasa yang positif, dan seterusnya. Nah, jadi jemaat yang dikasih oleh Tuhan, dengan demikian semua karunia roh ini
diberikan kepada setiap jemaat dan bekerja di dalam jemaat untuk apa? Untuk mengatasi setiap masalah, untuk mengatasi setiap kesulitan di dalam kehidupan jemaat pada waktu itu dan jemaat yang sekarang ini. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam merayakan hari Pentakosta pada hari ini, mari kita melihat karunia apa yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Coba lihat. Setidaknya setiap orang yang sudah percaya kepada Kristus, di mana setiap orang sudah ada Roh Kudus, maka setidaknya ada satu karunia yang Tuhan berikan kepada orang percaya. Coba kita perhatikan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita dikasih satu karunia, jangan kita kecut, jangan kita malu terhadap orang yang diberikan 3 karunia. Kalau kita hanya bisa melayani Tuhan dengan berdoa, jangan kecil hati terhadap mereka yang mampu berkhotbah. Jangan minder terhadap mereka yang bisa berbahasa roh, terhadap mereka yang bisa melakukan penyembuhan. Di hadapan Tuhan itu sama semuanya. Apa yang Tuhan berikan kepada saudara pada hari ini, kembangkanlah itu, lakukanlah itu. Untuk apa? Untuk membangun jemaat Tuhan. Sekecil apapun karunia yang diberikan oleh Tuhan, lakukan itu. Dan percayalah, semuanya berguna untuk tubuh Kristus. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita memperlengkapi diri dengan kuasa daripada karunia-karunia tersebut. Mari kita melengkapi diri satu dengan yang lainnya. Yang kuat menolong yang lemah, menghibur yang sedih, saling memberi dan saling memperhatikan. Itulah tujuan manifestasi roh yang diberikan Tuhan kepada kita. Supaya apa? Supaya kita tidak takut di dalam menjalani kehidupan ini. Supaya apa? Supaya kita berani bersaksi, menyatakan kasih Tuhan, berani kita menginjil. Kenapa? Tuhan memperlengkapi kita. Jangan takut waktu kita mau bersaksi, maka Tuhan akan memperlengkapi kita. Seperti kalau kita perhatikan di Kisah Para Rasul, semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Jadi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, melalui pengertian pada hari ini, maka mari kita bersama-sama mengembangkan karunia yang diberikan Tuhan kepada kita. Demikian firman Tuhan yang bisa kita pelajari pada hari ini, dan lakukanlah itu di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, pada hari ini, pada hari raya Pentakosta, kami boleh mengenang kembali bagaimana pencerahan Roh Kudus itu diberikan kepada rasul-rasul, dan Roh Kudus itu sudah hadir di dalam kehidupan kami setiap orang percaya. Kami berdoa ya Tuhan, untuk seluruh umat manusia orang percaya, secara khusus juga untuk jemaat-Mu di tempat ini. Biarlah Roh Kudus yang sudah ada di dalam diri setiap orang percaya, kami diperlengkapi dengan karunia-karunia itu. Maka biarlah kami dapat mempergunakan karunia itu untuk hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan berkenan untuk menambahkan karunia-karunia yang Tuhan inginkan untuk memperlengkapi setiap orang percaya, untuk memperlengkapi gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, sehingga dengan karunia yang ada itu, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Kami tidak takut lagi untuk bersaksi demi Kristus, dan kami gunakan bukan untuk kepentingan diri kami, bukan untuk menyombongkan diri sendiri, tetapi untuk membangun jemaat Tuhan. Siapakah kami ya Tuhan, kalau Engkau mau berkenan memberikan karunia itu kepada kami, supaya kami tahu diri bahwa itu semuanya
adalah pemberian daripada Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan menolong umat-Mu, jemaat-Mu, dimanapun mereka berada sekarang ini, di tengah-tengah virus corona yang ada. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Engkau Allah kami yang berkenan melindungi kami dari setiap bakteri yang ada ataupun virus corona, sehingga kami tetap terus memuliakan nama Tuhan, sehingga kami tetap terus dapat melayani dan menjalankan aktivitas kami. Kami berdoa biarlah Tuhan berkati untuk pemerintah kami yang terus berupaya untuk meredam laju pertumbuhan mereka yang terinfeksi virus corona ini. Biarlah Tuhan menolong dengan hikmat yang Tuhan berikan. Begitu juga para dokter, begitu juga para perawat ataupun tim medis yang terus-menerus berjuang untuk membantu, untuk menolong mereka yang terkena virus corona ini. Kiranya Tuhan melindungi, kiranya Tuhan berkenan untuk menjaga mereka tetap sehat, tetap kuat, sehingga mereka dipakai oleh Tuhan untuk menyembuhkan orang-orang yang terinfeksi virus corona tersebut. Dan biarlah kami yang sehat tetap menjaga diri kami, tahu aturan-aturan yang telah diberikan oleh pemerintah dengan ketaatan, mau melakukannya dengan penuh hormat kepada pemerintah yang ada, sehingga kami bukan menjadi bagian untuk mensebar daripada virus corona ini, dengan taat terhadap peraturan yang diberikan. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa ya Tuhan untuk kehidupan perekonomian jemaat. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan berikan hikmat kepada setiap jemaat-Mu, biar mereka dapat berinovasi untuk memperlengkapi diri mereka. Kami sadar ada penurunan di dalam segi ekonomi, tapi kami percaya kalau burung-burung di udara Tuhan pelihara, kalau bunga-bunga di taman Tuhan juga pelihara, pastilah kami percaya bahwa umat Tuhan akan pelihara. Kami tidak perlu takut karena kami memiliki Allah yang hidup di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama secara perlahan menuturkan pengakuan Imam Rasuli yang berbunyi sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Bapa Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan jemaat sekalian, sebelum kita memberikan persembahan, saya akan membacakan warta terlebih dahulu. Pada hari ini kembali kita dilayani oleh Pendeta Rudolf Pangabean. Untuk minggu yang akan datang akan dilayani oleh Evangelis Riko Sijaila, di mana tetap ibadah live streaming di jam 9.30, dan pada hari Rabu nanti jam 19.30 tetap ada persekutuan wilayah yang akan dibagikan di dalam grup WhatsApp dalam bentuk rekaman. Kemudian hari Sabtu jam 9.30 ada persekutuan wanita. Kemudian persekutuan youth sorenya hari Sabtu jam 5.30. Minggu lalu di bagian youth sudah dilaksanakan persekutuan melalui via Zoom. Jadi buat jemaat youth juga boleh ikut bersama-sama bergabung. Kemudian kita boleh sama-sama mendukung di dalam doa untuk ibadah live streaming. Kalau pada hari ini ada kendala, kiranya untuk minggu yang akan datang sama-sama kita boleh berdoa, semoga kendala itu boleh teratasi. Jemaat yang terkasih,
Marilah kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur kita atas segala berkat yang Tuhan telah berikan kepada kita, dengan mengingat firman Tuhan di dalam 1 Tawarik 16 ayat ke-29 yang berbunyi sebagai berikut. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari bersama-sama kita menaikkan pujian persembahan Nafi Rohani 299, bait yang pertama sampai bait yang ketiga, penuhkan pialamu. Siapkah kau hari ini membagi berkat Tuhan pada kawan-kawanmu, memberitakan kebebasan yang diberi Tuhan dan kesenangan makan. Penuhkanlah sekarang dalam hatimu, penuhkan pialamu dengan Roh Kudus Tuhan, biarlah Roh Tuhan bekerja di hatimu, agar bersinar selalu. Sediakan hatimu untuk pekerjaan Tuhan, menjadi saksi Kristus, dengan berani memberitakan Injil Tuhanmu pada dunia yang luas. Penuhkanlah sekarang dalam hatimu, penuhkan pialamu dengan Roh Kudus Tuhan, biarlah Roh Tuhan bekerja di hatimu, agar bersinar selalu. Biarkan hidupmu ini menjadi salurannya bagi semua orang, agar dunia dapat mendengarkan Injil Tuhan, keselamatan kekal. Penuhkanlah sekarang dalam hatimu, penuhkan pialamu dengan Roh Kudus Tuhan, biarlah Roh Tuhan bekerja di hatimu, agar bersinar selalu. Bapak Ibu, ada hal yang mungkin saya terlewatkan di tadi, bahwa ketika Bapak Ibu menerima dari grup WhatsApp yang beberapa hari yang lalu telah diberikan, ada survei dari Litbang Sinode Gereja Kristus terkait pelayanan dan ekonomi jemaat selama pandemi. Kiranya Bapak Ibu boleh mengisi pada hari ini, adalah hari yang terakhir. Terima kasih. Jemaat sekalian, pulanglah dengan sukacita dan damai sejahtera. Kami pulang dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Arahkanlah hatimu senantiasa kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami senantiasa kepada Tuhan, Gembala kami yang baik. Jadilah saksi Tuhan yang setia. Kami siap menjadi saksi-saksinya yang setia. Mari jemaat sekalian, kita akan menyanyikan pujian penutup dari NR 304, bait pertama sampai dengan bait yang ketiga, sampai ke ujung bumi. Gerakan kasih Kalvari mendorongku tiap hari, giat cari domba sesat, bawanya kembali, api Mesias yang menang, bangkitkan
Kristus, kita telah menerima firman Tuhan. Peliharalah di dalam hati saudara sekalian dan nyatakanlah kepada setiap orang yang ada di sekitarmu. Teladanilah Kristus, Sang Gembala kita, dalam setiap aspek hidupmu, dan jadilah saksinya dimanapun engkau berada. Kini terimalah berkat dari Allah. Anugerah dan kasih karunia serta damai sejahtera dari Allah Bapa dan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus yang memperlengkapi kita dengan karunia-karunia yang diberikannya, kiranya menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.